Halo kaum berbahan dimanapun kalian berada, mari kita melanjutkan cerita dari Silo, dimana sekarang sudah memasuki episode 7. Tenang saja, ini bukan sinetron tersanjung, yang mana film series ini hanya memiliki 10 episode. Yuk mari tak usah berlama-lama lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, garuklah dalam sarung Anda, dan selamat menonton. Now is nowhere. Masih ingatkah dengan seorang wanita tua bernama Gloria di awal episode? Ya, episode ketujuh ini dibuka dengan kondisi Gloria yang sebelumnya sempat ditangkap. Ternyata Gloria ditempatkan di sebuah pusat kesehatan serta selalu diberikan obat bius setiap waktu. Karena pemberian obat bius itu, Gloria tidak bisa merespon setiap pertanyaan dengan baik dan akan selalu kebingungan setiap waktunya. Skin beralih lagi kepada Juliet yang masih melihat seisi buku yang sebelumnya ia temukan. Terlihat di sampul depan ditemukanlah 3 nama, yaitu Gloria, Annie, dan juga George. Tentunya ini membuat Juliet menjadi semakin penasaran. Lebih penasaran lagi karena mengetahui waktu di saat Gloria ditangkap oleh para sheriff bersamaan juga ketika rumah George turut digeledah. Saat itu juga, tanpa berpikir panjang, Juliet segera bergegas pergi. Seperti kondisi sebelumnya, di sini Juliet masih tidak sadar aktivitasnya terus-terusan dipantau setiap waktu. Singkat cerita, rasa penasaran tentunya masih menghantui Juliet tanpa henti. Saking seringnya, sampai-sampai Juliet sudah menganggap bahwa pekerjaannya sebagai sheriff tidak lagi berguna. Di samping itu, Paul sendiri sebenarnya sudah berusaha untuk bisa lebih akrab dengan Juliet. Tapi seakan-akan usahanya nihil, seperti tidak ada hasil. Ditambah lagi dari sisi Juliet yang tidak pernah merasa dekat dengan Paul. Selanjutnya, saat sampai di pusat kesehatan, Juliet langsung menuju ke ruangan utama dari orang-orang sakit. Pada awalnya Juliet tidak diizinkan untuk menjenguk Gloria, tapi setelah ia memberitahu bahwa dirinya adalah sheriff, barulah Juliet diantarkan ke sebuah kamar yang ia cari-cari. Dan anehnya, saat bertemu Gloria hanya menyebut satu kata, yaitu air. Air yang tidak diketahui pasti air apa, tapi yang jelas Gloria seperti mengingat sesuatu secara berulang. Hanya saja, tak sampai berapa menit, Juliet sudah disuruh untuk pergi dari ruangan itu. Kemudian Skin beralih lagi kepada Paul yang dibawakan makan siang oleh istrinya, di mana secara tiba-tiba ia mendapat kabar bahwa ada satu masalah yang benar-benar darurat, yang mana masalah ini sebenarnya harus ditangani oleh Juliet. Tapi di sisi lain, Julietnya sendiri malah pergi ke ruangan petinggi. Lebih mengherankannya lagi, sang petinggi yang bernama Meadows tak terlihat sama sekali di dalam kantor itu. Di sini Juliet hanya diberitahu bahwa si petinggi sedang sakit keras. Alhasil Juliet yang tak tahu apa-apa cuman bisa keheranan sendiri. Tiba-tiba saja Paul menginfokan bahwa sebuah bar di lantai tengah telah diserang oleh sekelompok orang. Mendengar kabar itu, tentunya Juliet yang semakin stres terlihat duduk di daerah kantin seorang diri. Ia memperhatikan terus kilauan langit di luar sana, sampai-sampai Lucas langsung menyadari keberadaannya. Dari sinilah diketahui bahwa ternyata Lucas memiliki hobi yang serupa seperti George, yaitu mengotak-atik komputer secara mandiri dan juga diam-diam. Ketika malam, Juliet segera menghabiskan waktu untuk memikirkan tindakan berikutnya. Tanpa ada pertolongan dari seniornya seperti Holston dan juga Sam, Juliet benar-benar terasa seperti solo fighter. Setelahnya, tanpa diduga ketika bertemu dengan Bernard, Juliet diberitahu bahwa Bernard sempat diancam oleh petinggi Meadows akibat membela Juliet. Yang mana setelah mendapatkan ancaman tersebut, Bernard tentunya langsung merasa curiga kepada petinggi Meadows. Dan dari situ juga, Bernard segera meminta Juliet untuk tetap berhati-hati dalam membongkar kebenaran. Namun apa boleh buat, saat itu Juliet sengaja datang ke rumah Meadows yang berada di lantai 15.
Meadows yang mengaku sakit pun tidak ingin berbicara banyak terkait keberadaan Gloria. Ia hanya berkata bahwa Gloria tidak bisa dibebaskan dikarenakan ada di antara mereka yang menugaskan perintah itu. Jelas saja, Juliet merasa semakin penasaran yang dimaksud mereka itu sebenarnya siapa. Namun sayang, bukannya semakin jelas, Meadows pun langsung terlihat sedih serta meneteskan air mata. Sepulang dari rumahnya Meadows, Juliet mampir lagi ke rumah masa kecilnya untuk pertama kali setelah dari sekian lama. Pada momen ini, Juliet bertemu lagi dengan Pete alias ayahnya. Akan tetapi kunjungannya bukanlah untuk melepas rindu kepada keluarganya, melainkan untuk meminta bantuan terkait keberadaan Gloria. Awalnya Pete agak menolak, namun pada akhirnya Pete segera membantu sebisa mungkin. Selayaknya seperti seorang dokter profesional, Pete berhasil masuk ke kamarnya Gloria. Di situ Pete baru menyadari bahwa selama ini Gloria selalu diberi obat bius secara rutin. Sontak saja dibawalah Gloria secara diam-diam menuju ruangan bayi. Juliet ternyata sudah berada di ruangan tersebut untuk menyambut Gloria. Meski pada faktanya Gloria sama sekali tidak kenal dengan Juliet. Satu-satunya sheriff yang terakhir kali ia tahu adalah Houston. Bayangkan saja, saking parahnya obat bius yang diberi, Gloria masih mengira bahwa Houston masih berada di dalam silo bersama Allison. Tak ada alternatif lain, Pete segera memberikan sebuah cairan khusus untuk meredakan efek bius secara signifikan. Setelah diberikan, dapat kita lihat dampak yang diterima pun tidak main-main. Gloria harus mengalami kejang-kejang hebat secara mendadak dan setelah sekian jam, barulah Gloria bisa sepenuhnya sadar dan mulai mampu untuk diajak berbicara. Gloria bisa menyadari adanya Pete di sana. Gloria tahu betul bahwa Pete merupakan satu-satunya dokter yang ditugaskan untuk melepas alat kontrasepsi. Kemudian, setelah itu Juliet sengaja menunjukkan sebuah buku yang selama ini dirahasiakan. Yang mana setelah Gloria melihat buku itu, ia pun menjelaskan bahwa buku itu merupakan harta karun yang harus dijaga keberadaannya. Karena hanya di dalam buku itulah kondisi bumi yang sesungguhnya benar-benar terpampang jelas. Tidak main-main, siapapun yang diketahui menyimpan buku ini maka akan dianggap sebagai pemberontak. Dan keberadaannya akan terancam, baik itu mereka tidak akan bisa memiliki anak ataupun hidupnya tidak akan bahagia. Hal tersebut terbukti dari adanya keberadaan ketiga nama yang secara bergantian menyimpan buku tersebut. Pertama Gloria, kemudian George, dan juga Annie. Di mana anehnya, Annie adalah ibu kandung dari Juliet, yang pada ujungnya Annie harus ditemukan tewas secara tragis. Pada masa itu, Annie harus dinyatakan tewas akibat percobaan mengakhiri hidup. Saat melihat hamparan air, Gloria begitu antusias, seolah-olah pemandangan itu adalah pemandangan yang langka. Tapi kalau dipikir-pikir, ya wajar saja, karena selama 140 tahun, mereka semua harus hidup di dalam bunker secara turun-temurun tanpa pernah sekalipun melihat kondisi bumi yang sesungguhnya. Setelah itu, dibawalah Gloria untuk kembali ke ruangannya. Di ruangan ini, Gloria pun menyadari satu hal setelah ingatannya kembali, yaitu hilangnya bunga dari pemberian Houston. Diketahui bahwa Houston sengaja meletakkan bunga tersebut di depan cermin. Hal yang sama turut terjadi juga persis seperti bunga yang berada di ruangan kantor. Dari kebiasaan yang aneh itu, Juliet pun langsung mengambil suatu kesimpulan bahwa ternyata sebenarnya Houston ingin memberi sebuah petunjuk. Tak lain tak bukan, Houston tahu bahwa di balik setiap cermin terdapat sebuah kamera tersembunyi. Itulah sebabnya secara sengaja Houston selalu meletakkan bunga agar pandangan di cermin bisa tertutup sebagian.
Tak sampai di situ, ada satu lagi kebiasaan Houston yang diingat oleh Gloria, di mana Houston sering menghabiskan waktu untuk membuka lubang pembuangan. Dan benar saja, saat digeledah, Juliet pun akhirnya menemukan sesuatu yang ia cari-cari. Juliet bisa mendapati memori sekaligus catatan dari Allison bersama George.